Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ini bagian 2 dari curhatan saya. Semoga ada manfaatnya terutama buat diri saya sendiri maupun buat orang lain. Ketika kita mendengarkan azan, kata hayya 'alas shalah dilanjutkan dengan kata hayya 'alal falah. Saya berpikir bahwa dua kata itu adalah kata yang menyambung. Syarat untuk menjadi atau mencapai al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, atau apapun yang dianggap suatu prestasi yang luar biasa buat kehidupan kita dan keluarga kita serta saudara-saudara kita, itu terkait dengan sholat. Ketika sholatnya dilakukan dengan benar, maka apa yang dimaksud dengan kesuksesan, kemenangan, dan seterusnya itu akan dengan mudah didapatkan. Maka ada beberapa hal yang menurut saya coba akan lakukan adalah sebagai berikut. Detailnya nanti akan saya coba jelaskan pada curhatan yang berikutnya. Yang ini babnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus memulai dengan menanamkan niat. Nah, tanamkan niat sholat dengan cara ketika kita mau takbiratul ihram, kita sebutkan di dalam hati kita niatkan bahwa kita akan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berniat melakukan sholat titik-titik untuk mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang kedua, mendapatkan perlindungan-Mu ya Allah. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari rasa syukurku kepadamu ya Allah. Baru niat sholat sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua kita, dan baru takbiratul ihram. Itu yang pertama, niat. Yang kedua adalah kita mencoba merubah bahasa-bahasa yang ada di dalam sholat menjadi bahasa-bahasa komunikasi, karena kita harus meyakini betul bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Saya mencoba merubah kalimat-kalimat itu, terjemahannya menjadi kalimat untuk berkomunikasi. Contoh, ketika saya mengucapkan takbir setelah niat Allahu Akbar, maka dalam hati saya berusaha menyampaikan, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Engkau adalah satu-satunya yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkaulah yang telah menjadikan kami mempunyai kesadaran sampai dengan detik ini. Terima kasih ya Allah. Itu kata Allahu Akbar. Berarti kita bisa bayangkan ketika kita sedang sholat, baru mengucapkan takbir saja sudah berapa lama waktu yang bisa kita butuhkan. Sementara selama ini saya melakukan itu dengan cepat, bahkan tidak sampai 5 detik langsung Allahu Akbar dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan hal-hal yang bolong. Maksud saya, ketika saya membaca Al-Fatihah, seringkali begitu awal pertama Bismillahirrahmanirrahim, pikiran saya masih nyambung dengan kata Bismillah itu. Tapi kemudian setelah itu lupa karena berpikir yang lain, mulutnya tetap mengucapkan Fatihah, pikirannya kemana-mana, dan baru kemudian tak ingat kembali bahwa saya sedang mengucapkan Al-Fatihah itu, baru kata waladdallin amin. Berarti ada yang bolong. Maka saya biasakan untuk mengulang kembali sampai betul-betul saya menyadari
bahwa makna yang ada di balik Al-Fatihah itu apa, dan itu sedang saya pikirkan, serta saya merubahnya menjadi kalimat komunikasi. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, yang pantas dipuji hanya Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Saya tidak ada apa-apanya, saya banyak dosa, dan seterusnya, saya sangat lemah, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah ketika dalam satu rangkaian sholat, ternyata misalnya saya terlupa, ini rakaat yang keberapa, maka saya cenderung mengulangi. Lebih baik kita menangkap ini adalah rakaat yang paling rendah, baru kemudian saya ulang kembali, dan seterusnya, sehingga yang bolong-bolong ini bisa tertambal. Artinya ketika saya sedang sujud, kemudian baru ingat ini rakaat yang ketiga atau orang kedua, maka saya ambil yang kedua. Demikian bagian 2. Semoga bermanfaat.